selamat datang kembali di kanal Air. Seperti inilah controller kita saat ini. Kita memiliki dua bagian, kita memiliki PCB dengan tombol di atasnya, dan kita punya dua joystick. Dalam video ini kita hanya akan menyelesaikan perakitan atau assembly, dan kita akan memeriksa atau cek untuk melihat apakah masih ada masalah yang signifikan dan jelas. Jadi hal pertama, jika kita putar, kita perlu menambahkan beberapa skrup di sini untuk mengencangkan kedua bagiannya bersama. Kita dapat menambahkan skrup ini menggunakan toolbox. Jadi kita akan coba memperbesar lubang ini dan kita ingin menambahkan skrup di sini. Jadi di design library kita ingin menggunakan unsymmetric baut dan skrup, lalu skrup mesin atau mesin screws. Dan kita akan coba memasukkan skrup pen crosshead dan kita akan memasangkannya ke dalam lubang. Jadi kita harus memilih ukuran yang tepat. Jika tidak, kita mungkin perlu mengubahnya secara manual ke M4 atau M4 seperti yang saya lakukan ini. Dan kemudian dalam hal panjangnya skrup, mari coba kita mulai dengan panjang 10. Kita akan coba melihat bagaimana hasilnya. Jadi kita akan memasukkan skrup M4 kali 10 mm, satu di setiap sisi. Jadi sekarang kita memiliki dua skrup di tempatnya, dan jika kita sembunyikan bagian atas atau top part, kita dapat melihat bahwa sebenarnya skrupnya tidak cukup panjang atau kurang panjang, tidak cukup menempel atau terkait di bagian atas. Jadi kita bisa membuatnya sedikit lebih panjang. Jadi kita coba klik kanan pada skrup, kita akan coba tekan edit toolbox komponen, dan kita akan mengubahnya menjadi 20 atau 25 mm. Dan kemudian untuk yang kedua, kita sekarang setidaknya dapat mengklik daftar drop down atau drop down list, dan seharusnya opsi yang tepat itu ada di sana. Daftarnya tidak benar-benar teratur, jadi kita harus melihatnya dan temukan yang kita inginkan. Jadi sekarang kita memiliki dua skrup tepat di tempatnya. Itu sudah terlihat cukup bagus, dan kita akan melakukan interference detection check. Namun sebelum melakukan hal itu, kita akan coba untuk memeriksa atau mengecek kembali. Sebentar, saya rasa seperti masih ada yang janggal di sini. Nah, ini dia, ketemu masalahnya yang buat janggal. Potongan rib yang tidak sesuai ini akan menghalangi tombol PS di tengah ini terhubung dengan PCB jika kondisinya seperti ini. Jadi seharusnya pada waktu itu kita menggunakan tipe extruded cut-nya itu true all. Tapi kita hanya menggunakan tipe blind yang mana ukuran potongannya masih kurang memenuhi dalam kasus rib ini. Jadi hal ini tentu akan masuk ke dalam hasil daftar merah pada evaluate tool. Kita coba ke evaluate, interference detection. Jadi kita akan klik calculate, dan ini akan menunjukkan kepada kita jika kita memiliki area yang tumpang tindih atau overlapping, di mana kita telah luput karena kesalahan yang kita buat. Jadi kita sekarang telah mendapatkan hasil evaluasi dengan 5 isu atau gangguan. Ya, tepat seperti apa yang saya duga tadi, rib ini. Kemudian ada dua skrup yang telah kita tambahkan tadi, dan kita juga sudah menduganya, karena seperti yang telah kita katakan sebelumnya tadi. Skrupnya sedikit lebih besar dari lubang skrup yang ditempati, sehingga skrup-skrup itu benar-benar dapat dengan kencang mengaitkan dua bagian controller dengan benar. Jadi kita sudah menduga akan gangguan atau isu itu, sehingga keduanya masih cukup oke. Kemudian ada dua lagi, dan agak sulit untuk dilihat apa yang terjadi di sini. Jadi kita akan menutup interference detection tool, dan kita coba sembunyikan top part atau bagian atasnya. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa joysticknya itu agak tumpang tindih dengan PCB di sana. Baik, dalam hal ini akan masih dapat dimaklumi atau baik-baik saja karena joystick ini hanyalah penyederhanaan dari joystick yang sebenarnya. Yang asli akan terlihat seperti ini, mungkin benar-benar dihubungkan atau terhubung ke PCB secara langsung. Jadi secara keseluruhan assembly terlihat masih oke. Kita sekarang hanya akan coba untuk membuka bagian atas atau top part dan bagian bawah atau bottom part, dan kemudian melihatnya satu per satu. Jadi pada bagian atas atau top part secara keseluruhan masih terlihat baik-baik saja, kecuali rib ini yang dipotong tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita akan memperbaiki bagian rib ini yang sebelumnya kita luput dalam melakukan extruded post piece, yaitu dengan menggunakan tipe blind yang mana ukurannya tidak menembus atau kurang dari ukuran yang seharusnya kita berikan. Jadi kita hanya akan mengganti tipe blind ke tipe true all. Ya, memang sesederhana itu. Dan kemudian kita klik OK saja. Dan kemudian rib itu akan terpotong sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan. Beberapa hal yang mungkin dapat kita tingkatkan atau perbaiki dalam hal ini, kita mungkin bisa membuat standoff ini menjadi lebih rata, sehingga standoff itu tidak akan mempengaruhi bagian rib lain dalam terdampak potongan miring atau angled cut.
kita bisa menghilangkan overhang di sudut ini karena akan menyebabkan masalah cetakan. Jika kita melakukan trough analysis, kita mungkin akan melihat ada undercut di sana. Jadi sebenarnya pada kenyataannya kita mungkin ingin membagi bagian ini di sekitar sini untuk menghindari overhang. Ada juga sedikit celah tajam di bawah sini. Jadi ini tidak akan ideal untuk molding. Jadi kita bisa menghaluskan, mungkin menggunakan beberapa fillet lagi. Kita juga bisa membulatkan atau menghaluskan bagian bawah semua ribs. Rib-rib itu memiliki beberapa sudut dalam yang tajam di bawah situ juga. Tapi sebagai model sederhana, ini terlihat baik-baik saja dan merupakan titik awal yang baik. Kemudian kita coba melihat di bagian bawah atau bottom part. Yang ini sedikit lebih simple atau sederhana. Hanya dari melihatnya sepertinya tidak ada masalah undercut atau masalah pemotongan. Kita masih bisa menghaluskan bagian bawah semua ribs untuk menghilangkan sudut-sudut yang tajam. Dan pada kenyataannya, kita mungkin membutuhkan lebih banyak ruang di dalam controller ini. Kita mungkin memiliki hal-hal seperti motor getar atau vibration motors dan sejumlah elektronik tambahan. Kemudian mungkin kita membutuhkan juga ruang untuk tempat baterai. Namun untuk saat ini kita akan kembali ke assembly dan kita sudah selesai. Jadi untuk rekapitulasi secara singkat, dalam video ini kita hanya menambahkan sekrup, kemudian kita melakukan pemeriksaan deteksi interferensi atau interference detection check untuk memastikan semuanya oke atau baik-baik saja. Selama bagian ini, kita telah membahas beberapa teknik yang telah kita pelajari selama kursus ini. Jadi kerja bagus karena telah menyelesaikan game controller atau controller PlayStation atau joysticks ini. Dan sekarang kita bisa menyimpan assembly kita. Dan di video berikutnya, kita akan coba untuk melakukan rendering secara sederhana. Ya, jadi terima kasih telah menonton. Silahkan subscribe jika berkenan. Semoga dapat sedikit membantu dan bermanfaat.